Halo, kaum rebahan lagi. Ketemu lagi di channel Remang-Remang. Kali ini kita akan menceritakan alur cerita film semi dari Jepang ya. Oke, langsung saja. Film ini dimulai dari seorang pria. Pria ini baru saja pindah di kosan baru. Pria ini bernama Ryu. Ryu ini bekerja sebagai penulis di salah satu majalah ternama di Jepang. Ryu ini sangat senang di kosan barunya ini. Sudah harganya murah, mendapat kamar mandi di dalam, dan fasilitasnya lumayan. Namun ada satu kekurangan di kosan ini, yaitu dindingnya sangat tipis hingga suara tetangganya kedengeran. Dia pun mendengar ada suara telepon dari kamar sebelah itu. Dan di sini dia ternyata baru tahu bahwa tetangganya itu adalah cewek, dan cerita pun dimulai. Tetangga yang menggoda. Nah ya, ketika cewek itu mandi, di sini Ryu sangat berusaha sekali untuk mendengar kricikan saat dia mandi sampai ya kayak gitulah. Nah ya, berhubung Ryu ini tidak pernah atau belum pernah melihat wajah cewek itu, dia pun membayangkan wajah cewek itu seperti apa dan gimana bentuknya. Ini cuma gambaran aja ya. Ternyata cewek ini bernama Satsuki. Satsuki ini diperankan oleh salah satu artis Jav dari Japan ya. Jav, kalian pasti tahu lah. Namun si Satsuki ini sering sekali mendapat telepon dari orang asing atau tidak dikenal. Dia sering mendapat telepon ancaman dan juga mesum dari orang tidak dikenal itu. Dia pun tidak tahu karena suara orang itu disamar-samarkan. Setelah itu dia langsung menghubungi pacarnya yang bernama Yuta. Di sini ini masih bayangan ya, karena si Ryu itu belum pernah melihat wajah dia, dan pacarnya pun datang. Ya seperti kalian tahu lah, seperti di Jap, mereka pun jalan-jalan ke goa hutan belantara. Sementara itu Rio yang mencoba menguping sedang menggosok-gosok tiang listriknya yang sedang bertegangan tinggi sekali, karena dia hanya membayangkan ya. Keesokan paginya, karena mungkin sangat penasaran ya, di sini Rio mulai mencari tahu siapa nama dan wajahnya tetangganya itu, dan juga dia ingin mencari informasi pribadi dari tetangganya itu. Karena di sini dia sudah hal sangat biasa ya, mencari informasi sudah dalam pekerjaannya. Ryu ini mencari ke sana kemari nama-nama cewek yang persis seperti di sebelah rumahnya tadi atau sebelah kosannya. Saat dia sedang makan di warteg, ternyata di sini ada seorang pelayan yang namanya sangat persis sekali apa yang dicari Ryu. Dan akhirnya dia menemukan inilah wajah Satsuki yang sebenarnya. Woi, siapa itu woi? Kalau yang hobi Jap pasti tahulah. Setelah pertama kali melihat wajah Satsuki, Ryu di sini sangat kesemsem dengan Satsuki. Kemudian dia bingung mencari cara agar bisa berkenalan dengan Satsuki, tapi Satsuki duluan yang berkenalan dengan dirinya. Dan akhirnya dia menemukan satu cara. Caranya adalah dengan Ryu memesan paketan online dan menyuruh kurir JNE untuk jika dia tidak ada di rumah, paketannya dititipkan ke tetangganya sebelahnya itu, atau lebih tepatnya kepada Satsuki. Dan sesuai rencana, di sini Satsuki pun mengantarkan paketannya ke kamarnya Ryu. Di sini terjadilah interaksi atau perkenalan pertama kali mereka berdua. Rio kemudian berbasa-basi. Dia mengantarkan sedikit makanan dari paketannya tadi kepada Satsuki. Dan di sini Rio diajak masuk ke kamarnya. Dan tidak menyanyikan kesempatan, Rio pun langsung memasang alat penguat sinyal suara di kamar Satsuki. Tapi ternyata disinilah Rio terkejut. Karena di dalam salah satu ruangan di kamar Satsuki ini, ternyata frekuensinya berbeda atau sudah disadap orang lain. Karena bingung suaranya kemeresek atau enggak connect, di sini dia menghubungi temannya yang sangat ahli dalam sadap menyadap. Dan benar saja, setelah dicek oleh temannya Ryu, ternyata di dalam kamarnya Satsuki itu sudah ada alat penyadap mirip orang lain. Nah, ternyata itulah alat yang dipasang oleh salah satu orang yang selama ini meneror Satsuki. Setelah itu mereka langsung masuk ke kamar Satsuki dan memeriksa kamarnya untuk mencari kamera atau alat penyadap di kamar itu. Namun di sini temannya Ryu ini berkata orangnya ini tidak jauh atau dekat
daerah sini. Kemudian Ryu melihat ada mobil mandek di sana. Dia pun langsung menuju mobil itu dan ternyata pengendara mobil itu adalah Yuta. Yuta ini ya cowoknya Satsuki tadi. Ternyata Yuta ini memiliki fantasi seks yang sangat gila, guys. Dia ini sangat ingin atau hobi sekali fantasi seks dengan kekerasan. Dan dia pun membayangkan atau selalu membayangkan ceweknya itu di ewe orang lain lalu dia gebukin lalu dientot lagi. Kemudian keesokan harinya Ryu bertemu Satsuki tanpa disengaja, padahal sengaja nih. Kemudian Ryu pun mengajak Satsuki untuk minum kopi atau kencan bareng di warung kopi sambil minum kopi kapal api. Ryu pun menggunakan teknik tukang JNE lagi dan kali ini dia memesan udang hidup. Di sini dia mulai menggoda Satsuki. Nah, setelah ini kalian bisa mendengar perbedaan antara jeritan cewek dewasa ya atau jeritan cewek Jav ya. Itu belum diapa-apain, tapi suaranya udah bikin nafsu makan bertambah ya. Kemudian dia mengajak makan-makan si Satsuki ini. Namun ternyata setelah melihat di rumahnya atau di kamarnya Satsuki tidak ada orang, Yuta pun langsung menelpon Satsuki. Di sini Yuta pun langsung datang dan ya kalian tahulah sendiri ujung-ujungnya apa lagi. Yuta pun langsung memaksa si Satsuki ini untuk melakukan mantap-mantap dengan dirinya. Karena mendengar di sebelahnya sedang mantap-mantap, di sini Ryu pun merasa jengkel kepada Yuta karena merasa Yuta itu sangat jahat atau tidak baik buat si Satsuki. Kemudian Yuta ini menyuruh temannya menyamar, kemudian masuk ke kamar Satsuki dan pura-pura menjadi debt collector karena si Satsuki ini terlilit banyak hutang. Karena di sini Satsuki pura-pura tidak bisa bayar, lalu dia pun menyita HP Satsuki. Di sini debt collector palsu ini melihat ternyata Satsuki sudah punya pacar yang bernama Yuta. Lalu dia pun langsung menelpon Yuta untuk menagih hutang. Dan ternyata setelah ditelepon, Yuta ini pun hampir setengah mati ketakutan. Setelah kejadian itu, Yuta pun tidak pernah menghubungi Satsuki lagi. Dan beberapa hari kemudian Satsuki pergi ke rumah atau ke apartemen Yuta. Ternyata Yuta sudah pindah beberapa hari yang lalu karena ketakutan. Di sini rencana Ryu sangat berhasil, guys. Di sini Ryu mulai menghibur si Satsuki ini karena yang sedang menjomblo karena ditinggal Yuta tadi yang ketakutan dengan debt kolektornya. Akibat mereka kebanyakan minum ciu, mereka pun geleng-geleng atau seperti orang stres. Di sini ternyata aura-aura artis Jap milik Satsuki ini mulai meronta-ronta, guys. Satsuki dengan pose semlohe kemudian menggoda Ryu ini untuk melakukan mantap-mantap. Namun di sini Ryu sudah ingin tapi menolaknya karena Ryu ini sangat mencintai Satsuki ini. Dia tidak mau mengambil kesempatan dalam kesempitan. Padahal udah sempit celananya tuh. Padahal penonton sudah tegang ya ini. Singkat cerita, pada keesokan harinya muncul Yuta yang terlihat sangat stres. Dan disinilah akhirnya Satsuki pun mengetahui ternyata yang menyadap dia atau meneror dia selama ini adalah Yuta sendiri. Yuta pun mencoba membunuh Satsuki. Dan ternyata Ryu pun mendengar hal itu dan langsung menyelamatkan Satsuki. Satsuki pun disuruh lari sejauh mungkin. Ternyata Satsuki ini malah sembunyi di kamarnya Ryu. Di sini dia mengetahui bahwa Ryu juga menyadap kamarnya selama ini. Setelah pertarungan yang sangat sengit di sini, ketika Ryu hendak dibunuh oleh Yuta, untung saja dia diselamatkan oleh temannya tadi dan langsung ditonjok Yutanya tuh. No tebadang. Setelah itu dia balik ke kamarnya dan meskipun Satsuki tahu Ryu menyadap kamarnya, dia pun pura-pura tidak tahu. Dan disinilah cuy yang enaknya lagi. Pada keesokan harinya, di saat semuanya sudah normal, di sini Satsuki kan sudah tahu ya, dia disadap. Dia malah mengobok-obok serabi lempitnya, guys, dan membuat suara-suara yang itu suara motor. Membuat suara-suara yang aduhai. Pada malam harinya, Satsuki pun masuk ke kamarnya Ryu. Dan akhirnya
Pertempuran tuh tidak akan terelakkan di sini. Mereka berdua pun melakukan mantap-mantap bercocok tanam, perjalanan ke gua hantu milik Satsuki ya. Cerita pun tamat. Oke guys, terima kasih ya telah menonton channel Remang-Remang. Bye bye.